Scaling Up Non-Communicable Disease Intervention in Southeast Asia atau SANISI merupakan penelitian kolaborasi beberapa institusi dan beberapa negara, meliputi Indonesia, Vietnam, Myanmar, serta benua Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Peningkatan efektivitas intervensi, pengembangan pedoman, dan pemberian rekomendasi intervensi yang hemat biaya menjadi strategi inovatif yang dilakukan sebagai bagian dari usaha menekan epidemi penyakit tidak menular di dunia. Daerah yang terlibat dalam penelitian ini untuk Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 4 lokasi terpilih, yaitu Kota Kediri dan Kabupaten Batang sebagai area intervensi, sedangkan Kota Surakarta dan Kabupaten Jember sebagai area kontrol. Apa yang menjadi dasar kami saat ini di dunia? Penyakit tidak menular mengalami peningkatan yang signifikan, terutama untuk penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Indonesia sebagai upaya pencegahan dan pengendaliannya memiliki program yakni Posbindu PTM. Riset proyek SANISI menunjukkan bahwa jangkauan program Posbindu PTM serta implementasinya masih jauh dari optimal. Statistik resmi dari Kementerian Kesehatan menunjukkan cakupan tersebut hanya sebesar 24,9% pada tahun 2017 dengan target cakupan 50%. Angka di tahun 2019 menunjukkan bahwa target cakupan cenderung stagnan dalam 2 tahun terakhir. Penelitian SANISI pada tahap retrospektif mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat pelaksanaan Posbindu yang efisien. Hambatan ini dapat dikaitkan dengan 3 kelompok tingkatan, yakni pedoman, sumber daya fisik dan jaringan, serta sumber daya manusia atau kader. Pertama, pada pedoman, kurangnya pemahaman tentang pedoman yang tersedia. Pedoman dan standar yang ada tidak dilaksanakan dengan baik karena dianggap rumit bagi kader. Perlu adanya algoritma yang lebih sederhana untuk screening PTM dan mekanisme hubungan yang lebih sederhana dengan pengobatan dan metode pencegahan PTM meliputi materi pendidikan yang aplikatif dan praktis bagi kader yang dapat diberikan kepada peserta Posbindu. Kedua, pada sumber daya fisik dan jaringan. Kurangnya persediaan peralatan medis untuk pengukuran, dan kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan, terutama dalam penganggaran, rujukan, dan pelaporan. Ketiga, tentang kader atau sumber daya manusia. Kurangnya jumlah kader dan kader terlatih. Kurangnya keterampilan dalam komunikasi dan pelaporan. Dalam fase retrospektif, tim SANISI Indonesia mengunjungi beberapa Posbindu di lokasi penelitian dan melihat pelaporan serta pencatatan informasi penting yang kurang memadai. Dilihat dari faktor risiko PTM, sebagian besar pengunjung Posbindu mengalami hipertensi yang ditunjukkan dengan angka 37,4%. Selain itu, pengunjung Posbindu memiliki proporsi yang signifikan dengan kelebihan berat badan sebesar 32,2% dan obesitas sebesar 12,1%. Tim SANISI Indonesia juga mengukur pengetahuan masyarakat tentang diabetes dan hipertensi menggunakan kuesioner KAP atau Knowledge, Attitude, and Practice. Orang tampaknya tahu apa itu diabetes dan gejala apa yang menyertainya, tetapi sepertiganya tidak tahu tentang faktor risiko, komplikasi, dan prognosis. Sekitar 80% orang yang diwawancarai menganggap gaya hidup sehat tidak penting karena obat dianggap berhasil. Secara umum, hanya separuh dari responden yang memiliki gaya hidup sehat. Kesenjangan yang didapatkan dari penelitian terkait kontrol penyakit tidak menular di Indonesia adalah adanya, pertama, kesenjangan dalam kebijakan dan pedoman, kedua, kesenjangan implementasi, dan ketiga, kesenjangan evaluasi dan pencatatan. Fase selanjutnya yang sedang kami jalani saat ini adalah fase prospektif. Tujuannya adalah untuk memperbaiki temuan yang berhasil diidentifikasi dalam fase retrospektif.
dan kami akan menerapkan beberapa intervensi yang terdiri dari program pelatihan untuk kader di Posbindu, serta pelatihan singkat bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Sanisi mengembangkan algoritma sederhana berbasis manual dan aplikasi untuk mengidentifikasi orang dengan risiko PTM di Posbindu sehingga memudahkan kader untuk merujuk orang-orang yang berisiko. Selain mengenalkan algoritma sederhana berbasis manual dan aplikasi, Sanisi juga memberikan pendidikan kesehatan dan promosi serta pencegahan PTM melalui gaya hidup sehat di sebuah pelatihan kader. Kemudian dilakukan pengembangan materi pendidikan dan kesehatan berbasis modul, buklet, dan aplikasi. Dan saat ini, Sanisi melaksanakan pelatihan bagi kader Posbindu PTM dan tenaga kesehatan di Kabupaten Batang dan Kota Kediri. Ayo hidup sehat, masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular.